Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dalam video terkait asesmen keperawatan. Kalau kita berbicara pada kesempatan ini, kita akan berbicara terkait dengan tujuan pengumpulan data dalam asesmen keperawatan itu untuk apa. Itu topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang jelas di sini. Kita akan memahami terkait tujuan pengumpulan data dalam asesmen keperawatan itu untuk apa. Oke, begini. Asesmen keperawatan, seperti di video sebelumnya saya singgung, dapat berupa wawancara, dapat berupa pemeriksaan fisik, dapat berupa studi terhadap rekam medik yang ada menyangkut kondisi pasien kita. Lalu gunanya untuk apa kita melakukan itu semua? Jelas di sini yang pertama adalah memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan pasien. Karena keadaan kesehatan pasien atau kebutuhan dasar manusia yang terganggu di sini, itu yang menjadi dasar kita dalam menegakkan sebuah perencanaan asuhan keperawatan yang di dalamnya nanti masalah keperawatannya apa. Menegakkan diagnosis keperawatan dengan informasi yang minim itu sangat riskan. Di video sebelumnya saya sudah berbicara terkait dengan data itu harus akurat, data itu harus relevan, nyata, guna merencanakan sebuah asuhan keperawatan yang baik. Bagaimana jika informasinya itu sedikit? Pasti perencanaan yang kita buat akan seadanya. Salah-salah nanti tidak nyambung dengan masalah utama pasien. Nah, sehingga di sini asesmen yang dilakukan adalah tujuannya untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama. Kedua, dari informasi yang ada tersebut, nanti kita terjemahkan untuk merumuskan suatu masalah keperawatan, kesehatan pasien. Dari masalah keperawatan ini, nanti pada video berikutnya kita akan memformulasikan menjadi sebuah diagnosis keperawatan yang menjadi dasar nanti kita melakukan perencanaan untuk membantu menyelesaikan kondisi sakitnya pasien tersebut atau masalah kesehatan pasien. Kemudian, apa gunanya kita melakukan pengumpulan data dalam proses asesmen ini? Jelas di sini kita akan menilai keadaan kesehatan pasien. Bagian mana yang mengalami masalah? Bagaimana kita sebagai perawat bisa merencanakan dengan baik ketika merencanakan dengan baik suatu perencanaan keperawatan ketika kita dalam menilai keadaan pasien itu tidak akurat. Sangat riskan juga, sehingga kita dalam menghadapi pasien, dalam berinteraksi dengan pasien, kita harus bisa menilai keadaan pasien kita. Saya contohkan, misal, ketemu pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Banyak masalah yang terjadi di sana. Kita harus mikir, ada misalkan resiko jatuh yang mungkin muncul. Ketika pasien tirah baring lama, ada titik-titik tekan di seputaran tulang punggungnya. Kemungkinan juga ada masalah di sana. Sehingga dalam kita melakukan asesmen, kita menggunakan panca indera untuk menilai keadaan pasien kita. Sehingga kita mendapatkan data-data yang bagus. Data yang akurat, relevan, dan bersesuaian. Kemudian, membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah-langkah berikutnya dalam asuhan pasien. Jelas. Seperti yang kita jelaskan berulang-ulang, tahap asesmen adalah kunci dari kita menemukan masalah yang ada pada pasien. Ketika kita dapat data-data yang bagus, kita akan mudah membuat sebuah perencanaan keperawatan. Tapi sebaliknya,
ketika kita merencanakan asuhan tanpa didasari data-data yang lengkap, relevan, akurat, bersesuaian, sangat tidak baik secara perencanaan asuhan. Keputusan-keputusan terkait dengan memprioritaskan masalah keperawatan yang terjadi, mengambil suatu diagnosis yang lebih prioritas ketimbang diagnosis yang lain, itu memerlukan data-data yang harus mendukung. Kita membedakan diagnosis satu dengan yang lain, atau memilih diagnosis yang satu ketimbang yang satunya, itu lebih prioritas. Kita harus memutuskan, karena seorang perawat tidak mempunyai kapabilitas untuk menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi pada pasien, sehingga pengambilan keputusan harus dilakukan. Begitu juga dengan langkah-langkah dalam proses keperawatan. Ketika kita tidak mempunyai data yang bagus, akan susah juga menentukan langkah asuhan berikutnya. Dalam hal ini adalah menegakkan diagnosis keperawatan. Itu tadi terkait dengan tujuan mengapa kita harus mengumpulkan data yang sebaik-baiknya, data yang relevan, akurat, bersesuaian dalam proses keperawatan. Dalam hal ini spesifik pada perencanaan, dalam asuhan keperawatan, yaitu spesifik di tahap asesmen keperawatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.